Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua hari Jumat malam. Episode ini insya Allah tayang hari atau video ini tayang hari Sabtu ya. Eh Sebelum gua ke wawancara atau interview Ralf Rangnick ya terkait Manchester United menghadapi Watford, gua mau news update dulu aja nih ya. Jadi di video yang selanjutnya baru nanti bahas soal masalah konferensi pers. Langsung aja seperti biasa, manchestereveningnews.co.uk, dan seperti biasa juga, ini gue cuma nyampaikan beritanya aja. Nanti akan gue kasih opini bagaimana mengenai berita-berita tersebut ya, rumor dan lain-lain. Dan teman-teman kalau mau percaya mau enggak, gue serahkan ya. Jadi gue cuman menyampaikan saja dan memberikan opini juga pastinya ya. Langsung dimulai dari mengenai ada pesan ini ya dari Sancho ke Jude Bellingham yang dikabarkan Jadon Sancho ini mengajak Jude Bellingham untuk bergabung dengan dirinya di Old Trafford di Manchester United ya. Ya gue nggak tahu berita ini benar atau tidak, mungkin bisa jadi benar ya. Artinya cuma pembicaraan non formal antara Jadon Sancho dengan Jude Bellingham bisa saja. Tapi mengenai Jude Bellingham sendiri menurut gue sih pemain muda, pemain Inggris ya, sekarang sedang tampil cukup baik bersama dengan Borussia Dortmund. Tapi sekali lagi sih, apakah dia ini jadi bisa jadi sesuatu terutama di lini tengah untuk memperkuat ya. Kalau gue sih terlalu riskan, terlalu banyak resiko di sana. Dia masih muda ya kan, dan pindah dari Bundesliga ke Premier League yang secara culture, secara gaya permainan juga berbeda. Jadi terlalu banyak resiko di sana. Dan kita juga melihat bagaimana Jadon Sancho di masa-masa awal juga kan tidak bisa langsung nyetel ya. Kalau gue sih lebih cenderung pemain yang ya sudah lebih berpengalaman pastinya. Dan kalau seandainya pemain tersebut sudah bisa atau sudah pernah punya pengalaman bermain di Premier League, akan lebih bagus lagi untuk lini tengah ya. Atau itu tadi kalau sudah punya koneksi dengan Ralf Rangnick katakanlah, karena sudah tahu gaya dan lain-lainnya, jadi kerjasamanya akan lebih baik ya. Jadi kalau menurut gue sih Jude Bellingham ya so-so sih ya, atau mending jangan dulu sih, terlalu beresiko. Ada juga kabar soal masalah ya, ini dia nih, Antonio Rudiger yang dikabarkan Manchester United berniat untuk mendaratkan Antonio Rudiger ya di Old Trafford. Dikabarkan kalau Ralf Rangnick ini suka ya dengan dengan Antonio Rudiger, dan ya ada kemungkinan untuk meninggalkan Chelsea di akhir musim. Ya menurut gue sih Antonio Rudiger pemain bagus, cuman ya gue juga harus realistis ya. Menurut gue kabar ini mungkin tidak benar. Kenapa? Murni karena Manchester United sampai dengan saat ini satu sudah punya pemain belakang utamanya di center back ini kan cukup padat ya. Ada Maguire, ada Varane, ada Lindelof, belum lagi ada Bailly, belum lagi ada Phil Jones, belum lagi ada dua pemain muda yang sedang dipinjamkan, Axel Tuanzebe, Teden Mengi. Dan juga kalau melihat di beberapa musim terakhir ini konsentrasi pergerakan Manchester United di bursa transfer itu lebih di lini belakang cukup besar ya, sudah berinvestasi cukup besar di sana. Jadi gua sih tidak melihat kabar ini kabar benar, nomor satu. Nomor dua, ya tidak ada urgensi bagi Manchester United sejauh ini ya untuk mendatangkan pemain baru di lini belakang. Gua sih lebih berpikir alangkah baiknya kalau manajer saat ini ataupun juga yang akan mendatang ya berusaha untuk memaksimalkan lini belakang yang sudah ada ini, pemain-pemain ini ya, dengan yaitu tadi memolesnya lebih lagi. Karena potensi-potensi atau pemain-pemain yang ada di lini belakang ini kan sejatinya mereka manusia bukan robot. Jadi ya mereka juga bisa dilatih, mereka juga bisa ditingkatkan skillnya, baik itu secara teknis maupun non teknis ya, psikologis, mental ya kan, skill teknis dan lain-lain. Itu salah satu tugas dari staf kepelatihan sih menurut gue ya. Jadi bukan berarti pemain jelek ini langsung buang ya, kayak kita kalau main game di Champions League Manager atau FIFA, jelek buang beli yang baru, kan bukan seperti itu. Tapi kenyataannya tim manajemen klub pastinya juga sudah melihat mereka invest dan lain-lain di pemain-pemain tersebut. Dan ya itu tadi pastinya juga punya pengharapan manajer atau staf kepelatihan juga mampu memaksimalkan pemain-pemain tersebut ya. Dikabarkan dari ESPN kalau Manchester United ini menargetkan mendatangkan Harry Kane dan juga Declan Rice
untuk musim panas tahun ini. Menurut gua kabar ini sukar dipercaya kalau menurut gue ya. Karena apa? Untuk mendatangkan dua pemain ini, coba bayangkan, Declan Rice dipatok 100 juta oleh West Ham. Harry Kane musim lalu mau ditebus 150 juta oleh Manchester City, nggak dikasih. Kalau kita ingin mendatangkan, kalau melihat patokan harga yang tadi gue sebutkan, maka 250 juta untuk dua pemain ini. Menurut gue sih ini, ya sorry to say, menurut gue ini isapan jempol ya. Karena ya nggak masuk akal sih, kita bukan tim yang seperti itu yang mendatangkan dua pemain dengan harga lebih dari 100 juta. Menurut gua nggak sih, ini apa kabar yang itu tadi ya, sukar dipercaya. Ada kabar lagi kalau ya Lautaro Martinez, striker atau pemain depan dari Inter Milan ini, sang agen mengatakan, kan ini dikait-kaitkan juga berita kalau dia diminati oleh beberapa klub Liga Inggris seperti Arsenal, Manchester United, Liverpool, bahkan Barcelona dan juga beberapa tim besar lainnya di Eropa. Tapi sang agen ini, kalau gue baca tuh, gue rangkumkan pernyataannya, mengatakan kalau Lautaro masih ingin atau betah di Inter Milan ya. Dia bahagia di Inter Milan dan dia juga senang dengan perlakuan fans Inter Milan. Dia bahagia berada di Inter Milan. Ya ini juga menurut gue sih jadi spekulasi kan akhirnya. Cuman ya, apakah, kalau gue sih seperti gue bahas ya di video gue sebelumnya, pernah bahas tentang masalah calon striker Manchester United kan. Bagi gue sih enggak ya Lautaro Martinez. Langsung aja kalau gue bilang kenapa, ya gue nomor satu, gaya permainannya gue kurang meyakinkan ya. Untuk maksud gue gini, dia pemain bagus, gue sepakat dia pemain bagus, tapi maksud gue gaya permainannya dia apakah bisa nyetel dengan Manchester United, nah ini tanda tanya. Lalu kalau gue ngelihat, dan gue sebut lagi, gue ulangi lagi, pemain Argentina di Manchester United itu kecenderungannya banyak yang nggak bagus ya. Memang beberapa memang ada, sebut saya Carlos Tevez ya kan, tapi kalau kita ngelihat Angel Di Maria ya kan, lalu Marcos Rojo dan lain-lain ini kan, ya gua nggak tahu culture klubnya, mungkin nggak cocok kali ya. Tapi ya kalau secara permainan paling tidak gua sih tidak melihat Lautaro Martinez ada di Manchester United. Ini ada kabar juga soal masalah ya perebutan posisi keempat ini, dengan hasil Arsenal tadi malam menang 2-1 menghadapi Wolves di menit-menit terakhir ya. Membawa mereka sekarang ada di peringkat kelima, tapi punya 2 pertandingan di tangan kalau tidak salah. Dan selisih poinnya pun hanya 1 dengan Manchester United, 46 Manchester United, 45 Arsenal. Jadi akan semakin seru perburuan gelar, bukan gelar, sorry. Perebutan tempat keempat ya, memperebutkan tiket Liga Champions ini. Feeling gue sih ini akan sampai pertandingan terakhir. Kita lihat saja. Lalu ada kabar, oh ya ini yang penting juga terkait dengan apa yang terjadi di Eropa, khususnya di Ukraina, dengan serangan militer Rusia yang terus-terusan ini berlangsung ya, dan semakin lama semakin dalam pertikaiannya. Maka ini sudah diputuskan kalau final Liga Champions musim ini yang tadinya di Saint Petersburg, Rusia, ini dipindahkan, sudah diputuskan itu pindah ke Paris ya, dipindahkan ke Paris. Lalu ada kabar, rumor lagi dikabarkan kalau Sam Johnstone ini diminati oleh Manchester United. Sam Johnstone sejatinya memang mantan kiper Manchester United ya waktu masih muda. Sekarang dia bersama dengan West Bromwich Albion. Ya ini dikabarkan kalau Dean Henderson meninggalkan Manchester United, maka Manchester United akan mengambil Sam Johnstone. Begini, gue sih sebenarnya ya sepakat sih ya, karena paling tidak kita harus punya 3 kiper dengan kualitas bagus. Ya tentu saja kalau 3-3-nya kualitas sama kayak David De Gea kayaknya tidak ya, tapi paling tidak ya tidak jauh lah gapnya ya. Cuman kalau melihat kenyataan Dean Henderson sepertinya ingin mendapatkan menit bermain lebih, gue berpikir sih musim depan ada kemungkinan dia tidak akan di Manchester United. Apakah dia pindah secara permanen ataupun secara pinjaman, nah ini yang patut kita tunggu. Tapi yang jelas kemungkinan sih sepertinya dia tidak di Manchester United ya. Artinya apa? Artinya Manchester United harus mencari pengganti ini. Sam Johnstone
Menurut gue bisa jadi pengganti. Cuman itu tadi, siapapun penggantinya dia harus siap mental. Maksud gue begini, ya kenyataannya sekarang masih ada David De Gea, dan David De Gea itu kiper luar biasa begitu. Tidak mudah untuk menggeser David De Gea. Artinya siapapun yang datang di Manchester United nantinya, kiper terutamanya, ya dia harus siap mental kalau tidak bisa dimainkan sering-sering ya, karena ya itu tadi, kenyataan kita masih ada David De Gea. Dikabarkan ini Manchester United berminat ya kepada pemain Watford Ismail Assar, pemain depan ini, sayap juga, Ismail Assar. Gue sih nggak percaya kabar ini. Ismail Assar sempat dikaitkan dengan Manchester United di beberapa musim kemarin. Sempat, kalau tidak salah, sempat cedera juga kalau nggak salah. Tapi ya gue pada saat itu sih gue inget bagaimana harga dari Ismail Assar cukup tinggi untuk ukuran, yaitu tadi pemain dari Watford. Dan gue nggak tahu apakah bener rumor ini, cuman kalau menurut gue sih ya cuma sekedar rumor saja ya. Ada kabar lain soal nah ini juga nih terkait dengan kejadian di Ukraina, antara peperangan antara Ukraina dan Rusia. Aeroflot, ini kan maskapai Rusia yang menjadi official partner dari Manchester United. Manchester United memutuskan atau meng-cut hubungan dengan Aeroflot. Artinya yaitu tadi tidak lagi menjadi sponsor dari Manchester United ya, Aeroflot ini, yang dikabarkan nilainya semusim itu senilai 8 juta pounds ya. Ya, selain itu ada kabar soal apa lagi? Edinson Cavani ini masih belum bisa tersedia menghadapi Watford, dikabarkan kalau tidak salah ya. Ya, ini Cristiano Ronaldo memberikan apa namanya rencana dia terkait dengan pensiun ya. Dia kurang lebih dia mengatakan, ya saya tahu tidak akan banyak lagi ya tahun-tahun ke depan ini sebelum saya harus berhenti bermain. Mudah-mudahan dalam 4 atau 5 tahun lagi. Tapi saya berharap ya tetap terus memenangkan sesuatu. Wah, dia jadi berencana umur berapa nih? 41, 42 ya, luar biasa sih. Manchester United lagi-lagi dikabarkan di media lainnya ini ya merupakan tim dengan kemungkinan paling besar untuk mendatangkan seorang Harry Kane. Ya menurut gue sih begini ya, kalau Manchester United bisa mendatangkan Harry Kane, ini menjadi sesuatu yang sangat bagus bagi tim sih, karena kita memang lini depan kita punya masalah di sana. Tapi jangan lupa kita sudah punya Cristiano Ronaldo. Sekalipun dia berusia 36, 37 katakanlah ya, tapi gaji dia, yang lain-lain yang cukup tinggi. Menurut gue ini kan juga akan jadi concern mungkin ya dari manajemen. Belum lagi ya kalaupun ada Harry Kane, dan Cristiano Ronaldo akan dimainkan di sebelah mana. Karena menurut gue tidak mungkin seorang seperti Cristiano Ronaldo waktu bermainnya ya itu dibatasin sekali. Menurut gue ya dia bukan tipe yang seperti itu. Dan sekali lagi pasti pihak manajemen akan mempertanyakan juga, udah digaji 400 ribuan lebih ya kan, bahkan 500 ribu kabarnya, tapi hanya jadi cadangan. Ini kan tidak masuk akal, ringan amatiran ala gue. Jadi sebenarnya gue sih suka ya Harry Kane, cuman ya ini tadi solusinya harus dicari ya. Dan menurut gue sih ini tidak mudah. Aston Villa dikabarkan ada dihubung-hubungkan dengan Boubacar Kamara, pemain tengah Marseille ini sempat dihubungkan juga dengan Manchester United. Dikabarkan pada saat itu kan ada tawar-menawar ya, bukan harga sih tapi kayak Marseille kalau tidak salah dikabarkan dengan beberapa media, gue inget itu dikabarkan menawarkan ke Manchester United untuk mendatangkan Boubacar Kamara di bulan Januari kemarin. Cuman Manchester United menolak ya, dan sekarang dikaitkan dengan Aston Villa. Ya lini tengah gue yakin sekali harus mendatangkan sih ya. Dikabarkan dari Daily Mail ini Akanji. Nah lagi-lagi ini pemain belakang dikaitkan dengan Manchester United. Gue ringan amatiran, gue sih kurang begitu percaya ya. Kontrak tersisa 16 bulan lagi di Dortmund, dan harga dikabarkan ini sekitar 26 juta.
mungkin akan bisa jadi ya mendatangkan pemain belakang, tapi again bukan prioritas karena prioritasnya tuh ada di tengah dan juga di depan. Ini kabar terakhir ya, Manchester United lagi-lagi dikabarkan dikait-kaitkan dengan Ousmane Dembele. Ini luar biasa Ousmane Dembele ini ya. Selain Juventus dan juga Chelsea yang ikut dihubung-hubungkan dengan pemain Barcelona ini, Manchester United juga sekali lagi dihubungkan dengan pemain ini, walaupun ada kabar juga PSG ya apa namanya kan kemarin seperti dikabarkan akan mendatangkan tapi kan batal ya. Bagaimana ini Dembele menurut gue ya ada dua hal paling tidak. Oke, dia pemain dengan kualitas bagus itu betul, tapi di sisi lain gaji dia tinggi dan dia injury prone ya, sering cedera, dan menurut gua ya apa namanya memang bagus, tapi kalau seandainya kita gaji dia mahal ya kan, lalu dia tidak bisa tampil dengan jumlah menit yang banyak, artinya tidak bisa selalu tersedia dalam pertandingan-pertandingan yang diperlukan, ya menurut gua buat apa sih? Masih banyak pemain sayap serang lainnya yang menurut gua punya skill yang mungkin lebih bagus bahkan, atau katakanlah sama, tapi dengan gaji yang lebih masuk akal dan juga ketersediaan yang lebih tinggi daripada Ousmane Dembele. Lebih baik sih kita mengejar pemain-pemain seperti itu ya. Oke, kurang lebih demikian news update ringan amatiran ala gua. Habis ini gua akan bikin video soal masalah konferensi pers Ralf Rangnick ya. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.